Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan sharing ke kalian tentang variabel DC. Di akhir video ini, kalian akan mempelajari apa itu variabel, jenis-jenis tipe data, cara mencetak suatu variabel dengan format specifier, dan sedikit hal tentang format specifier. Pertama, bayangkan jika kita harus mencetak suatu hal yang sama berulang-ulang kali. Misalkan saja mencetak UMR Jogja sebanyak 5 kali, seperti ini. Ya, UMR Jogja 2.800.000 setelah saya cek, dan sebenarnya kita bisa copy paste aja ini biar cepat. Sebenarnya kita bisa copy paste kayak gini banyak 5 kali atau bahkan lebih ya. Dan jika kita run maka ya akan, oh ya saya lupa menambahkan new line di sini. Nah, kita tambahkan new line di sini dan baru kita copy paste sebanyaknya. Nah, ini akan membuat kita mendapatkan UMR Jogja sebanyak berapa ini ya, sebanyak inilah. Nah, bagaimana jika bulan depan atau tahun depan UMR Jogja melonjak menjadi 6 juta? Apakah kita akan mengubah printf di sini menjadi 6 juta? Kemudian kita melakukan copy paste yang seperti tadi lagi. Nah, itu tuh adalah cara yang tidak efektif, teman-teman. Untuk melakukan hal yang berulang-ulang dengan nilai yang sama. Maka dari itulah di sini variabel memainkan peran yang penting. Variabel adalah wadah yang dapat diisi dengan suatu nilai dan dapat digunakan berulang serta berperilaku selayaknya nilai yang dikandungnya. Ini saya coba contohkan. Saya membuat variabel Jogja yang bernilai 6 juta. Dan kemudian kita bisa mencetaknya dengan apa yang namanya format specifier, yaitu menggunakan %D. D itu artinya desimal ya. Kemudian kita membuat new line dan kita cetak UMR-nya, variabel UMR ini yang bernilai 6 juta. Dan itu akan mendapatkan kita 6 juta di layar. Kemudian kita tinggal copy paste sebanyak mungkin dan kita akan mendapatkan hasil yang sama, teman-teman. Nah, misalkan gaji UMR Jogja tahun depan naik lagi jadi 12 juta. Nah, itu kita tinggal ngubah UMR di sini, teman-teman. Kita nggak usah nyentuh balok printf-nya ini. Entah kenapa dapat error gak jelas ini dulu nih. Nah, 12 juta. Jadi kita hanya perlu mengubah variabel ini, teman-teman, agar semua printf ini dapat berubah juga gitu. Itulah fungsi utama dari variabel sebenarnya. Ya, sebenarnya masih banyak fungsi utama dari variabel, tapi yang paling sering dipakai itu ya ini. Nah, variabel itu tidak hanya berpaku pada nilai suatu angka seperti yang saya contohkan ini, sebab terdapat banyak tipe data dalam bahasa pemrograman C. Dan untuk mencetak nilai variabel, kita memerlukan yang namanya format specifier yang akan dijelaskan lebih lanjut di pembahasan lain. Oke, dalam bahasa C ada beberapa tipe data, tapi saya akan menjelaskan 6 tipe data dasar saja. Yang pertama tentu ada tipe data berupa angka, yaitu kita menggunakan kata kunci int yang merupakan kepanjangan dari integer atau dalam bahasa Indonesianya ialah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di sini itu bisa positif maupun negatif ya, teman-teman. Dan untuk pencetakan kita bisa menggunakan format specifier %D tadi. Tapi saya mau tambahkan kalimat di sini. UMR Jogja saat ini ialah %D. Kita buat new line, kemudian kita cetak si variabel UMR-nya ini. Dan itu akan sama seperti tadi. Nah, kemudian untuk tipe data kedua yang ingin saya tunjukkan adalah float atau kepanjangan dari floating point number. Nah, floating point number ini itu untuk merepresentasikan bilangan desimal, teman-teman. Misalnya IPK gitu. IPK 3,5. Float itu kepanjangan dari floating point number dan ini bilangan desimal. Nah, floating point number ini maksimalnya hanya 5 sampai 6 digit setelah koma, teman-teman.
Dan untuk printnya kita bisa pakai format specifier. Kita bisa pakai format specifier %f, teman-teman. Ya, kepanjangan dari float. Kalau ini kan D desimal, kalau ini nanti F itu float. Jadinya IPK Anda semester ini itu %float. Habis itu kita buat new line dan kita cetak variabel IPK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang tercetak ada 3,5000 sebanyak nolnya sebanyak 5 kali ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ini karena bahasa C itu memiliki perilaku bawaan, teman-teman, untuk menampilkan 6 digit setelah koma jika bekerja dengan float. Tentunya kita dapat mengubahnya seperti satu angka setelah koma. Karena kita di sini 3,5 kan satu angka di belakang koma, itu kita bisa lakukan dengan menambahkan titik 1 sebelum huruf F. Dan itu akan ini ada nggak jelas ya. Nah, itu akan membuat kita menampilkan 1 digit setelah koma aja. Tentunya tentang format specifier ini akan dijelaskan di video lain. Yang perlu kalian ketahui adalah untuk mencetak 1 digit setelah koma itu kita hanya perlu menulis titik 1 setelah F. Begitupun untuk seterusnya, titik 2 berarti 2 digit setelah koma, titik 15 berarti 15 digit setelah koma. Nah, karena floating point number hanya bisa menyetor 5-6 digit setelah koma, jika kita membutuhkan presisi yang lebih tinggi seperti saat menggunakan konstanta pi yaitu 3.14159.256, itu kita memerlukan double, teman-teman. Dan double ini itu dapat menampung 15 hingga 16 digit. Misalnya kita membuat pi 3,14159.265.358.979. Dan untuk mencetaknya kita pakai LF ya, teman-teman, atau long floating point number. Aproksimasi nilai pi ialah LF. Kemudian kita menggunakan titik 15 agar yang dicetak 15 digit setelah koma. Kemudian kita membuat new line. Dan mencetak variabel pi ini. Dan kita akan mendapatkan ini emang print F, sorry. Yang kita akan mendapatkan ini, teman-teman. Nah, saya buat catatan dulu. Double untuk bilangan desimal 15 sampai 16 digit. LF artinya long floating point number. Di sini juga saya akan tambahkan F artinya floating point number. Dan di sini D artinya desimal. Oke. Untuk tipe data yang keempat yang mau saya tunjukkan adalah char, teman-teman. Nah, char ini tuh artinya karakter ya. Dan ini tuh adalah tipe data yang dapat menyimpan satu karakter seperti satu huruf atau simbol dan diapit oleh tanda petik tunggal. Misalnya kita membuat variabel nilai dan kita menggunakan A gitu ya, teman-teman. Dan ini diapit oleh tanda petik tunggal char karakter atau karakter bahasa Indonesianya ya. Dan untuk mencetaknya kita bisa menggunakan format specifier %c, teman-teman. Nilai Anda titik 2 %c new line, kemudian kita cetak si variabel grade-nya ini. C artinya karakter. Nah, nilai Anda A. Kemudian untuk tipe data keempat yang ingin saya tampilkan adalah teks, teman-teman. Misalnya kita ingin mencetak hello world gitu. Kita ingin menyetor hello world ini ke suatu variabel. Nah, di bahasa C sendiri, kalau di bahasa pemrograman lain mungkin kalian mengenal istilah string ya. Yaitu tipe data untuk menyetor kalimat seperti hello world tadi. Namun dalam C itu kita tidak memiliki string, teman-teman. Sehingga untuk mengakali hal tersebut kita memerlukan
kurung siku seperti ini teman-teman. Ini berarti bahwa variabel ini merupakan array of character atau sekumpulan karakter. Array itu bisa diartikan sebagai sekumpulan ya teman-teman, secara harfiah, bukan secara istilah teknis. Nah, dan string dalam si ini tuh atau array of character itu diapit oleh tanda petik ganda. Dan untuk mencetaknya kita menggunakan format specifier %s yang kepanjangan dari string. Misalnya seperti ini. New line, kita cetak nama saya. Kemudian saya tambahkan s, artinya string. Halo Rone Wijaya, senang bertemu dengan Anda. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 tipe data terakhir yang ingin saya sampaikan adalah boolean teman-teman. Nah, boolean ini itu adalah tipe data yang menyimpan nilai benar, true, atau salah, false. Untuk bekerja dengan boolean kita memerlukan header tambahan teman-teman, sehingga kita bisa mengetik include dan headernya itu adalah std_bool.h. Ini tuh kepanjangan dari standar boolean header. Ya. Dengan demikian kita bisa membuat variabel bertipe data boolean. Boolean ini tuh bisa kita gunakan untuk mengecek apakah seseorang itu online atau tidak teman-teman. Sehingga kita bisa membuat membuat variabel is online atau apakah online. Misalnya itu true atau berarti the user itu online ya. Nah, oke, selanjutnya boolean ini tuh sebenarnya adalah bilangan biner di mana 1 berarti true atau benar dan 0 berarti false atau salah. Sehingga hanya ada 2 nilai yang mungkin untuk boolean. Ini cocok untuk menentukan apakah seseorang online atau tidak seperti yang saya katakan. Nah, boolean berguna untuk operasi logika dan penggunaan if statement yang akan dibahas dengan detail di pembahasan lain. Namun, penting bagi kita untuk mengetahui boolean terlebih dahulu. Untuk mencetaknya, kita bisa menggunakan format specifier desimal, teman-teman. Nah, karena seperti yang saya katakan, kalau true itu berarti akan 1 dan false itu akan 0. Berarti di sini karena kita buat true is online-nya, sehingga ini akan menampilkan 1 teman-teman. 1. Kalau di sini false berarti akan tercetak 0. Nah, sebentar. Nah, sebenarnya selain 0 itu yang kita masukkan itu akan tercetak sebagai true teman-teman. Jadi misalnya kita mau angka berapapun itu akan dianggap true atau 1. Itu kira-kira tambahan pengetahuan dari saya, tetapi untuk alasan keterbacaan mungkin teman-teman bisa menggunakan true atau false saja. Nah, kira-kira begitulah. Sebentar, saya ini dulu. Boolean itu untuk nilai benar, true atau salah, false. Menggunakan desimal karena boolean disetor sebagai biner 0 yang berarti false atau 1 atau biner 1 yang berarti true. Dan kira-kira inilah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih jika teman-teman menonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.